Al-Habib Salim Al-Haddad. Mari sama-sama dengan penuh tawadhu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala pada Idin Habib. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala wa ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya guru kita bersama orang tua kita Al-Habib Abdul Qadir Khairin wal Habib Fauzi Al-Bahar wal Habib Ali Al-Haddad dan para habaib yang lain. Mudah-mudahan hadirnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tanda kalau Rasulullah duduk bareng sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kira-kira Rasulullah ada di sini apa kagak? Yakin? Alhamdulillah. Di dalam Fawaidul Mukhtarah disebutkan, qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzin rabbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin sama Allah Subhanahu wa taala li hudhuri haflati maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap ada perayaan pembacaan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah saking girangnya, saking senangnya minta izin sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinin ana mau turun, mau hadir, umat saya sedang merayakan hari lahir saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai akhirat kita kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ihduru ma'ahu, dan hadir bersama dengan Nabi Muhammad SAW arwahul anbiya wal awliya, walidzalika tanzilur rahmat. Dan hadir juga bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rohnya para nabi dan rohnya para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah majelis ini, majelis Maulid ini menjadi majelis yang deras diguyur amin rahmatnya Allah Subhanahu. Syekh Jamil Sadiq Al-Asy'ari mengatakan al-ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadatun 'azimatun wa yusabu fa'iluha. Berkumpul mengadakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu ibadah yang agung, dan siapapun yang berkecimpung di dalamnya pasti dapat ganjaran dari Allah Subhanahu, pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, kalau berkhidmat sama Nabi, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkhidmat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat merubah takdir dia minasyagawah ila sa'adah. Minasyagawah ila sa'adah. Yang tadinya catatannya orang yang su'ul khatimah aja, kalau dia pernah khidmat dalam hidupnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicoret sama Allah jadi husnul khatimah. Sekarang kira-kira ngerayain Maulid khidmat sama Nabi apa bukan? Maulid buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Kita aja Pak orang tua, kalau anak kita ingat hari lahir kita, kita girang apa kagak? Girang kan? Baru dia ingat, dia ngucapin selamat, dia bikin acara buat hari ulang tahun kita, hati kita bangga apa kagak kira-kira? Hakadha Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatafakhar bina. Beliau bangga sama kita, bangga sama orang-orang yang mensyukuri hari lahirnya, mau berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil ala dzalik, Guru Al-Faqir mengatakan, ulama Ahlus Sunnah Galu mengatakan dalil bahwa orang yang berkhidmat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafatnya akan husnul khatimah disebutkan adalah di dalam sirah. Di dalam sejarah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya gulam tuh
pesuruh begitu. Anak muda yang demen buat disuruh-suruh sama Nabi Muhammad SAW. Pelayan. Rasulullah punya salah satu pelayan, anak muda, orang Yahudi. Punya salah satu pelayan, orang Yahudi. Pelayannya Nabi Muhammad SAW. Dan orang kerja sama Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin kalau tujuannya cari dunia. Karena Rasulullah SAW orang adalah Nabi yang kagak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Rasulullah sekarang kenyang, besok lapar. Sekarang kenyang, besok lapar. Jadi ini anak, ya, kerja sama Nabi Muhammad SAW, demen disuruh sama Nabi Muhammad SAW. Emang hatinya mail, emang hatinya ada kecondongan sama Rasulullah. Emang hatinya seneng sama Nabi Muhammad SAW. Padahal ini anak orang Yahudi. Orang Yahudi dia. Tapi sering ke rumah Rasulullah SAW, nungguin disuruh, apaan disuruh. Ketika sami'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi maradi syab. Suatu saat Rasulullah SAW dengar itu anak muda, itu bocah sakit. Sakitnya keras, sakitnya parah. Ibtadarun Nabi SAW. Bersegera Nabi Muhammad SAW sama orang sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya pada saat itu, begitu dengar langsung dijenguk sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ngejenguk. Dijenguk sama Nabi Muhammad SAW itu orang udah mustalqin, udah tidur telentang ini anak muda. Abahnya ngejagain di sampingnya. A'rada ilaihil Islam. Rasulullah SAW tawarin, "Nak, kenapa enggak masuk Islam aja ente? Hati ente udah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ente udah cinta sama aneh. Kenapa kagak masuk Islam?" Ini anak sebetulnya pengen, cuman takut sama abahnya. Iltafata ila abi. Dia ngelirik ke abahnya. Pengen dia masuk Islam. Akhirnya abahnya dapat hidayah. Apa kata abahnya? Galia waladi ati Abul Qasim. Kata abahnya, "Nah, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abahnya Al-Qasim. Ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu abahnya ngizinin, gal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW, gubida ruhu ila rafiqil a'la. Begitu dia ngucap syahadatan, langsung dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam ini orang dicabut sama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah SAW kharaja min tilkad dar, min dzakad dar. Ketika Rasulullah SAW keluar daripada rumah itu, mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Bi, kata Nabi Muhammad SAW. Bi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang udah nyelamatin dia dari neraka. Segala puji bagi Allah yang udah ngeluarin dia dari neraka. Bi. Bisa babi, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab dia pernah khidmat kepada saya, kata Rasulullah SAW. Dirubah orang Yahudi, belum pernah sholat, belum pernah sembahyang. Karena pernah khidmat sama Nabi Muhammad SAW, meninggal, kagak punya dosa. Ini jadi dalil sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ihtifal bi maulid, khidmat sama Nabi Muhammad SAW, ini agung. Agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwati fillah, tahu enggak maulid terbesar tuh di mana? Tahu enggak? Maulid terbesar kapan, tahu apa kagak? Habib Umar bin Hafiz mengatakan, jangan kita sangka di mauqif nanti di padang mahsyar itu tujuan Allah Subhanahu wa taala pengen biar kita jadi orang yang ketakutan, pengen biar kita jadi orang yang panik. Kagak, Allah kagak begitu. Huwar Rahman, Huwar Rahim. Allah Maha Ngasih, Allah Maha Penyayang. Tujuan mahsyar itu apaan? Tujuan padang mahsyar, Habib Umar mengatakan, adalah al-ihtifal bihudurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pengen ngasih lihat kehebatan, keagungan, keistimewaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin di padang mahsyar, orang triliunan kumpul semuanya. Siapa yang dicari? Siapa yang dicari di padang mahsyar? Lari orang nyari siapa? Nyari penolong. Siapa penolongnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maulid nungguin hadirnya siapa? Bahagia dengan hadirnya siapa kita maulid? Bahagia dengan hadirnya Rasulullah. Di padang mahsyar nanti ketika muncul Habibuna Muhammad, ketika hadir beliau di hadapan orang yang udah lagi pada nangis darah, semua bahagia, semua bersyukur, semua senang hatinya mandang wajah mulianya Rasulullah. Ini hakikatnya mahsyar. Ini tujuan Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar, biar bersyukur atas hadirnya Rasulullah, biar mau kenal sama Nabi Muhammad.
biar mau tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa pada saat itu manusia nyarinya Nabi Adam dulu? Yang dicari Nabi Adam, wa qala nafsi nafsi. Kata Nabi Adam, diri aneh. Ana lagi ingat dosa aneh pernah makan buah khuldi. Kenapa begitu? Kenapa kok di padang mahsyar itu yang dicari Nabi Adam dulu? Seakan-akan kita kagak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di mahsyar kok seakan-akan nggak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena pada saat itu udah kagak ada pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Makhaba hasyahu ayyuhrimar raji makarimahu. Pecinta Rasulullah pada saat itu udah dijamu duluan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kalau enggak masuk surga aja disediain khemah sama Allah Subhanahu wa taala, mahallul ahibba, tempat-tempat para pecintanya Nabi Muhammad SAW. Udah kagak ikut panik. Kenapa? Di dunia dapat jatah, dapat rezeki, dapat rauk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifrah bi Muhammad, kata Habib Umar. Bahagialah dengan lahirnya Rasulullah SAW. Karena nanti di mahsyar dipaksa semua orang akan bahagia dengan hadirnya Rasulullah. Al-Musyaffa' yaumal qiyamah. Al-Musyaffa' yang dikasih satu-satunya yang dikasih izin bisa menolong nanti di yaumil qiyamah. Allahumma rzuqna syafa'atahu fid dunya fil akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Daibai disebutkan Allah Subhanahu wa taala Karim. Karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan. Allah Maha Mulia. Basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, hamparan pemberiannya Allah, hamparan kedermawanannya Allah. Kapan? Setiap saat. Terutamanya kapan? Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Ini maulid begitu istimewanya dari habis subuh. Dari semalam mungkin akhirnya Ustaz Naman DKM Masjid Al-Husna. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Musab dapat ganjaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah absen, Pak. Allah enggak pernah absen. Tiap malam Allah Subhanahu wa taala tiap malam kemana? Turun ke langit dunia. Tiap malam enggak pernah absen, khusus buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, teriak-teriak Allah, hal min mustaghfir, hal min taib. Ada enggak yang mau beristighfar? Ada enggak yang mau minta maaf? Ayo, ada enggak yang mau minta maaf sama aneh? Bukankah setiap hari kita bikin salah? Bukankah kalau kita bikin salah harusnya wajib kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala? Imam Wahab bin Munabbih mengatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan Nabi Yahya bin Zakaria pernah didatengin sama iblis, perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahin iblis datang ke Nabi Yahya bin Zakaria buat menjawab pertanyaannya. Kemudian apa pertanyaan Nabi Yahya? Nabi Yahya bertanya kepada iblis la'natullah alaih, bagaimanakah pandanganmu terhadap manusia? Manusia di mata ente itu seperti apa sih? Iblis, setan. Manusia di pandangan ente itu seperti apa sih kira-kira? Kita kan musuh kita setan. Dia tahu banget sama kita kagak ngeh sama dia. Dia kenal, dia lihat kita, bahkan tinggal di badan kita kagak tahu wujudnya juga kita kagak tahu. Sekarang kita ini lawan yang bagaimana kira-kira di matanya iblis? Ditanya sama Nabi Yahya. Menjawab Nabi Yahya bin Zakaria, manusia itu terbagi menjadi 3. Di mata kami, setan, manusia itu cuma ada 3 golongan. Yang pertama, mislukah minal ma'sumin. Yang pertama seperti engkau wahai Nabi Yahya, maksum, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Percuma, kata iblis, percuma kita deket-deket aja sama ente udah kesetrum. Kagak bisa. Dijaga, kalau para nabi dijaga. Jadi udah enggak diaru-aru deh sama setan, enggak diotak-atik. Makanya kagak pernah bikin
Bikin dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, model manusia yang kedua, apa kata iblis? Manusia yang nafsunya ada di genggaman kami. Nafsunya nurutin maunya kita. Sehingga mereka katanya iblis, di hadapan kami udah kayak bola di depan anak kecil. Bola di hadapan anak kecil. Bola kalau ditendang nurut apa kagak dia? Bola kalau ditendang bisa ngelawan apa kagak dia? Orang kalau yang selalu ngikutin hawa nafsunya dia, yang selalu sama setan tuh udah kayak bola. Sama setan mau dikemanain aja nurut dia. Dan paling banyak orang kayak begitu. Paling banyak orang kayak begitu katanya setan. Gampang banget terprovokasi. Demo kagak bakalan terjadi kalau orang itu tidak mudah terprovokasi. Betul apa kagak? Gampang terprovokasi, terjadilah aksi akhirnya. Itu orang-orang yang kata iblis kayak bola di hadapan kami, kita mau kemanain juga dia nurut. Mudah-mudahan kita dilindungi nama Allah dari syaitanir rajim. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga ini baru kata iblis, ini yang ketiga baru yang berat buat kita. Yang ketiga ini berat. Musuh yang ketiga. Siapa mereka? Penasaran Nabi Yahya. Mereka orang yang kagak maksum. Mereka bukan nabi. Mereka bikin dosa. Bikin dosa. Akan tetapi karena mereka bertakwa, setiap bikin dosa malamnya mereka ingat Allah. Ketika mereka ingat Allah, kagak tidur mereka sebelum istighfar. Ya Allah maafin ane. Ya Allah maafin ane. Ya Allah maafin ane. Belum tidur dia muhasabatun nafas. Dia introspeksi diri sebelum tidur. Habis itu dia ingat, ya Allah, kenapa hari ini ane melakukan ini? Kenapa hari ini ane nyakitin si fulan? Akhirnya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu ala dzalik. Kata iblis, mereka tetap begitu. Kita terus berusaha ngerusak dia. Kita terus setiap siang hari berusaha bikin dia biar bikin dosa. Tapi tiap malam dia patahin usaha kita dengan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling berat katanya setan. Ini musuh kita yang berat katanya setan. Bikin dosa tapi mereka terus rajin bertaubat kepada Allah, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu. Terus beristighfar, dan kami nggak pernah putus asa kata setan. Kami terus menggoda mereka sampai mereka lupa minta maaf. Oleh karenanya, sebagaimana setan punya semboyan. Apa semboyannya setan? Tidak ada hari tanpa dosa, tidak ada hari tanpa maksiat. Maka ayo kita bikin semboyan untuk ngelawan setan. Tidak ada hari tanpa istighfar, tidak ada hari tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setan tiap hari bikin kita bikin dosa, nyuruh kita bikin dosa. Ayo turutin Allah, tiap hari kita kembali kepada Allah Subhanahu. Hal min mustaghfirin, hal min ta'ib kata Allah. Masih lewat 42, insya Allah sebelum jam 8 udah selesai kabar gembira. Tenang aja, udah kelihatan gelisah. Masih 4 jam lagi Pak Jumatan. Masih keburu, ngapa-ngapain masih keburu. Alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Hal min mustaghfir, hal min ta'ib, hal min talib bihajatin fa'uniluhul matalib. Baru habis ditanya ada yang mau minta maaf apa kagak, baru Allah tawarin ada kagak yang mau punya hajat. Tiap malam nih Allah nawarin, punya permintaan apa ente? Tapi disuruh minta maaf dulu. Kenapa aturannya kita minta maaf dulu baru doa, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa itu hijab, Pak. Dosa kita itu hijab antara terijabahnya doa kita kepada Allah. Jadi kalau kita belum taubat, belum minta maaf, kita langsung minta sama Allah, dipending Pak kayak haji. Rada lamaan antriannya begitu. Pas keluar kuotanya udah meninggal. Pas mau diijabah jadi disuruh minta maaf dulu. Fa'uniluhul matalib kata Allah. Ane kasih hajatnya, ane berikan hajatnya mereka. Falau ra'aital khuddama qiyaman 'alal aqdam wa qad ja'adu bid-dumu' sawaqib. Falau ra'aital khuddam, kalau ente ngelihat para pelayan Allah, merekalah para pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Merekalah para pelayannya Allah. Siapa pelayan Allah? Orang yang tengah malam mau bangun meskipun cuma 2 rakaat mau ngadap kepada Allah. Mereka lah khuddamur Rabb. Mereka lah para pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman 'alal aqdam. Mereka berdiri di atas kaki mereka.
Wa qad jadu bidumu'is sawakib, dan mereka kadang menunjukkan kesungguhannya mereka kepada Allah, menunjukkan keseriusan penghambaannya kepada Allah dengan sesekali meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal qauma baina nadimin wa ta'ib. Di dalam debat disebutkan kaum yang seperti ini nih, kaum yang seperti ini malamnya baina nadim wa ta'ib. Setiap malam apa yang mereka lakukan antara nyesal dan taubat. Nyesal, apa yang disesalin setiap dosanya di hari itu. Setiap dosa di hari itu dia nyesel. Ya Allah, kenapa aneh melakukan ini? Ya Allah, kenapa aneh melakukan ini? Wa ta'ib, habis nyesel, kemudian diminta maaf kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Wa khaifin li nafsihi wa atib, dan takut kalau dosanya tadi dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Wa abiqam minadz-dzunubi ilaihi harib. Kemudian setelah itu dia mikir, ya Allah, besok aneh kagak mau ngerjain itu lagi. Aneh mau lari daripada kebiasaan buruk. Aneh mau lari daripada dosa-dosa aneh tersebut. فلا يزالون في الاستغفار فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب. Mereka enggak berhenti beristighfar kepada Allah. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab istiqamah beristighfar kepada Allah, karena tahu punya dosa, tahu setiap hari bikin dosa. Fil buquri wal asar, setiap pagi hari, setiap sore hari enggak berhenti minta maaf kepada Allah. Fala yazaluna fil istighfar hatta yakuffa kafun nahar dhuyul al ghayahib, sampai ditutup setiap hari-harinya dengan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib mereka? Wa qad fazu bil matlub wa adraku ridal mahbub wa lam ya'ud ahadun minal qaumi wa huwa khaib wa qad fazu bil matlub. Orang-orang yang istiqamah minta maaf kepada Allah, orang-orang yang istiqamah bertaubat kepada Allah, fazu bil matlub, meninggal lebaran dia. Meninggalnya dia, lebarannya dia. Kenapa lebaran? Dia beruntung, sukses dengan mendapatkan cita-citanya, dengan melihat tahqiq, dinyatakan doanya dia diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa adraku ridal mahbub, ketika meninggal dia mendapati al mahbub, Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada dia. Inilah orang yang ahli bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ya'ud ahadun minal qaumi wa huwa khaib, dan mereka adalah orang-orang yang tidak ada satupun dari mereka ketika kembali kepada Allah dalam keadaan kecewa, kembali kepada Allah dalam keadaan menyesal. Hasya, enggak bakalan. Mereka lah orang-orang yang ketika kembali kepada Allah disambut sama Allah dengan maghfirahnya, disambut sama Allah dengan rahmatnya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqamah bertaubat kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Sedikit terakhir, satu ayat. Istighfar ini Pak, di dalam Al-Quran ini adalah tanda orang-orang yang bertakwa Pak. Kan di Al-Quran disebut inna akramakum indallah atqakum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang gancang, yang cepat lari kepada mana? Kepada ampunannya Allah dan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, yang mana surga ini dipersiapkan sama Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu bukan pengakuan, Pak. Takwa bukan pengakuan, tapi pembuktian. Uiddat lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa? Nih, orang yang bikin maulid, nih orang yang bertakwa. Kata siapa? Kata Allah. Bukti pertama orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fisarra wa dharra, orang yang demen bersedekah, berinfak, mau lagi lapang, mau lagi sempit, dia sedekah. Sekarang orang yang biasa bikin maulid, ada liburnya apa kagak? Ada liburnya apa kagak? Orang biasa bikin maulid nih, pensiun kerjanya, bikin maulid ini pensiun apa kagak? Enggak pensiun. Beramalnya pensiun apa kagak? Enggak pensiun. Ini tanda orang bertakwa yang suka berinfak fis sarra'i wa dharra. Mau lagi lapang, mau lagi sempit, waktunya bikin maulid, bismillah bikin maulid. Jadi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah terindikasi mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Mau lagi keadaannya kayak bagaimana juga maulid, tetap maulid. Kenapa? Karena harga mati cinta Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wal kadhiminal ghaidhah, wal kadhiminal ghaidhah. Orang bikin maulid banyak yang nyalahin apa kagak? Banyak yang nyalahin, tapi marah apa kagak? Kagak, diem aja. Bikin maulid mah bikin maulid aja. Bikin maulid, bikin mau. Wal afina 'anil nas. Kadhiminal ghaidhah tuh orang yang kagak gampang kesel, gak gampang marah. Nih tanda orang bertakwa. Pertama, sedekah. Yang kedua, kagak gampang mah. Wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas. Orang salah dimaafin sama dia. Orang salah dimaafin sama dia. Yang terakhir tanda orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang yang kalau habis bikin dosa, malamnya mereka ingat Allah. Habis ingat Allah, mereka menyesal. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka enggak bisa tidur sebelum mereka minta maaf kepada Allah Subhanahu. Nah, tidak ada yang Maha Pengampun kecuali Allah Subhanahu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidaklah yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu. Kecuali Allah. 4 nih tanda orang-orang yang bertakwa. 4 nih tanda orang yang gancang menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Balasan mereka adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'an hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man wafaqah lil khair wa a'anahum alayhi wa faqina lil khair wa a'inna alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afuakum. Maafin. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah kita melaksanakan pada saat ini. Mudah-mudahan jadi kita berharap apa yang telah kita laksanakan dan apa-apa yang telah saudara berikan untuk seluruh kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah